Halo Bunda, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita telah sampai di materi terakhir yaitu kelas ibu, bayi, dan balita Puskesmas Pare Kabupaten Temanggung pertemuan ketiga. Materi kali ini ditujukan untuk ibu yang mempunyai balita umur 2-5 tahun. Yuk langsung aja kita simak materinya. Materi yang pertama yaitu perkembangan anak usia 2-5 tahun. Pada usia 2 tahun, umumnya anak dapat naik tangga dan berdiri, mencoret-coret kertas dengan pensil, dapat menunjuk satu atau lebih bagian tubuhnya, menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti, memegang cangkir sendiri, dan belajar makan dan minum sendiri. Pada usia 3 tahun, umumnya anak dapat mengayuh sepeda roda 3, berdiri di atas satu kaki tanpa pegangan, bicara dengan baik menggunakan 2 kata, mengenal 2-4 warna, menyebut nama, umur, dan tempat, menggambar garis lurus, dan melepas dan menggunakan baju sendiri. Pada usia 5 tahun, umumnya anak dapat melompat dengan satu kaki, menggambar tanda silang dan lingkaran, menangkap bola dengan kedua tangan, menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar, menyebutkan angka, mengancing baju, dan menggosok gigi tanpa bantuan. Berikan stimulasi tumbuh kembang setiap saat dalam suasana yang menyenangkan ya Mams. Materi yang kedua adalah pencegahan kecelakaan. Hindarkan anak dari benda-benda yang disangka makanan atau minuman, seperti obat-obatan, racun tikus, racun serangga, minyak tanah, sabun, atau barang-barang kecil yang bisa dilepas menjadi bagian-bagian kecil. Hindarkan anak dari benda-benda panas seperti kompor, setrika, air panas, dan tempat pembakaran sampah. Tidak menunda membersihkan tumpahan cairan maupun makanan di lantai. Mencabut kabel peralatan elektronik dari stop kontak setelah digunakan. Simpan peralatan tajam seperti pisau di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak. Letakkan keset anti licin di kamar mandi. Saat bayi mandi, tidak perlu gunakan peralatan yang memerlukan listrik. Bila menyimpan senjata api, pastikan jauh dari jangkauan anak dan senjata tersimpan tanpa peluru. Selanjutnya, untuk menghindari tenggelam dan kecelakaan lalu lintas, jangan biarkan anak berada di dekat sumur, bak mandi, kolam, sungai, dan jalan raya tanpa pengawasan orang dewasa. Pastikan anak selalu dalam jangkauan orang dewasa dan tetap berhati-hati ya Bunda. Materi yang ketiga adalah gizi seimbang. Saat anak menginjak usia 2-5 tahun, kebutuhan gizinya juga meningkat karena masa pertumbuhan yang cepat dan aktivitasnya yang semakin beragam. Variasi dan jumlah makanan harus diperhatikan ya Bunda. Biasakan makan 3 kali sehari disertai 2 kali makanan selingan dan biasakan makan bersama keluarga. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan yang kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe, dan tahu. Batasi konsumsi makanan selingan yang terlalu manis, terlalu asin, dan makanan yang berlemak. Minum air putih 1200 sampai 1500 ml per hari. Untuk materi lebih lengkapnya, juga ada di video edukasi PMDA ya Bunda. Jangan lupa dicek di channel YouTube Puskesmas Pare Temanggung. Materi keempat adalah penyakit pada anak. Selain penyakit yang telah kita pelajari di pertemuan 1 dan 2, anak juga dapat terserang beberapa penyakit berikut, yaitu yang pertama, TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang menular, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Paling sering menyerang paru-paru, namun dapat juga menyerang organ tubuh lain seperti getah bening, tulang, otak, kulit, dan lain-lain. Batuk bukan merupakan gejala utama TBC. Gejala utamanya yaitu berat badan menurun dalam 2 bulan, demam lebih dari 2 minggu, batuk lama lebih dari 2 minggu, dan anak terlihat lesu dan kurang aktif bermain.
TBC pada anak dapat dicegah dengan 1. Memberikan imunisasi BCG saat anak usia 0 sampai 2 bulan. Yang kedua, apabila ibu tengah menjalani pengobatan TBC, anak akan diberikan pencegahan pengobatan INH atau isoniazid sesuai anjuran dokter. Apabila anak mengidap TBC, pengobatan dengan obat anti tuberkulosis atau OAT selama 6 bulan. Diminum setiap hari di depan pengawas menelan obat atau PMO. Bisa terdiri dari keluarga maupun petugas kesehatan. Obat TBC dapat diberikan secara gratis dan berkualitas dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya yaitu penyakit DBD dan malaria. DBD merupakan penyakit yang timbul mendadak disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Tanda gejala utama DBD yaitu yang pertama, demam tinggi mendadak terus-menerus dan perlu hati-hati pada hari ke-3 sampai ke-6 demam atau fase kritis, yaitu pada saat demam turun. Fase tersebut dapat terjadi shock. Yang kedua, demam dapat disertai dengan nyeri bagian tubuh, mual, dan muntah. Yang ketiga, terjadi tanda perdarahan, yaitu bintik-bintik merah di sekitar kulit, gusi berdarah, perdarahan mata, dan BAB berdarah. Yang keempat, bisa juga terjadi pembesaran hati, dan yang kelima, terjadi shock. Selanjutnya adalah malaria. Malaria disebabkan oleh parasit malaria yang ditularkan melalui nyamuk malaria dari jenis Anopheles. Tanda gejala penyakit malaria yaitu demam, menggigil disertai sakit kepala, tampak pucat dan lemah karena kurang darah, mual muntah, tidak nafsu makan, dan kadang juga terjadi diare. Seseorang diduga malaria jika ada riwayat tinggal dan berpergian di atau ke daerah endemis malaria. Pertolongan pertama pada DBD dan malaria. Yang pertama, tirah baring. Yang kedua, beri obat penurun panas. Yang ketiga, kompres hangat. Yang keempat, minum yang banyak. Semua cairan berkalori boleh diberikan, kecuali cairan yang berwarna coklat dan merah seperti susu dan sirup. Yang kelima, apabila 2-3 hari demam tidak turun atau demam turun namun timbul gejala lanjut, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bunda. Pencegahan DBD dan malaria dapat dilakukan dengan cara 3M+ setiap 1 minggu sekali. Materi yang kelima adalah obat pertolongan pertama yang harus dimiliki oleh ibu di rumah, yaitu 1. Oralit untuk diare. Yang kedua, povidone iodin untuk luka atau yang biasa kita sebut betadine. Yang ketiga, paracetamol atau obat penurun demam. Yang keempat, termometer untuk mengukur suhu tubuh anak saat demam. Materi yang keenam adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Terdapat 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, persalinan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, melakukan penimbangan bayi dan balita, pengukuran panjang badan atau tinggi badan, pemantauan perkembangan individu usia 0 sampai 59 bulan. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang kelima, memakai jamban sehat. Yang keenam, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ketujuh, konsumsi buah dan sayur setiap hari. Yang kedelapan, tidak merokok dalam rumah. Yang kesembilan, penggunaan air bersih. Dan yang ke-10, memberantas jentik nyamuk. Materi yang terakhir adalah perlindungan terhadap anak. Jangan lupa untuk buatkan akta lahir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya Moms. Lindungi anak Anda dari bahaya kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak seringkali berasal dari lingkungan atau kerabat dekat loh Moms. Tetap waspada dengan mengajarkan anak bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dipegang orang lain, seperti mulut, dada,
kemaluan, dan pantat. Berikan nasihat dan pengertian kepada anak untuk berhati-hati dengan orang yang tak dikenal. Nah, itu tadi materi kelas ibu, bayi, dan balita pertemuan ketiga untuk ibu dengan anak usia 2-5 tahun. Semoga materi kelas ibu, bayi, dan balita yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk ibu dalam membersamai pertumbuhan dan perkembangan anak ibu ya. Sampai jumpa di kelas edukasi lain. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan bye-bye.